silakan diminum. Adek datang dari mana? Dari ibu juga. Lumayan jauh ya perjalanannya di sini. Oh, nama adik siapa? Berarti bisa saya panggil siapa ya? Oh, umur adik berapa tahun? Umur saya 11 tahun. Oh, berarti pantas lah ya saya bilang adik sama umur yang berubah. Jadi hobi adik itu apa? Main game dan suka musik. Main game sama musik. Oh, berarti cukup bagus ya hobinya. Oh, warna yang adik sukai warna apa? Warna hitam kak. Warna hitam. Oh, lebih dari apa ya? Jika dibilang dari psikolog itu hitam itu apa? Tidak berwarna ya. Memang berwarna tapi gelap. Jadi di sini adik sudah pernah belum sebelumnya melakukan konseling individu? Ada sama kali. Sama sekali belum. Jadi di sini kakak menerangkan apa itu konseling, yaitu konseling itu proses bantuan yang dilakukan oleh seorang konselor kepada seorang klien. Contohnya saja kan kakak bersama Dapa. Kakak di sini posisinya sebagai konselor dan Dapa itu sebagai kliennya. Jadi konseling individu ini dilakukan oleh konselor dengan satu orang atau satu klien. Jadi yang tujuannya untuk mengetahui dan memecahkan masalah adik sendiri. Jadi di sini tidak ada ya adik itu harus terbuka di sini. Tidak, di sini kakak merahasiakan apa masalah adik yang sebenarnya. Nantinya kakak akan menyimpan rahasia adik dan tidak mengatakan kepada orang lain. Jadi adik di sini intinya harus terbuka kepada kakak agar kakak mengetahui apa masalah adik yang adik alami. Jadi masalah adik itu sebenarnya apa? Keturunan pada ranking, pada nilai. Oh, berarti nilai adik sebelumnya itu berapa? Ranking berapa? Ranking 5. Ranking 5. Oh, suara adik dikuatkan dulu ya, sedikit. Ranking 5 kak. Oh, ranking 5. Oh, yang dulunya ranking 5 sekarang menjadi ranking? Ranking 16. Ada nggak sih adik merasakan bahwa dari kegiatan adik yang di luar atau kegiatan adik di dalam atau faktornya dari dalam diri sendiri itu ada nggak sih masalah adik dari baik itu kan dari kalangan teman, dari kalangan orang tua itu udah termasuk faktor dari luar. Nah, namun jika faktor dari dalam diri adik itu kebanyakan ada hal-hal yang adik lakukan. Yang pertama musik termotivasi dari ayah. Kalau game dari diri sendiri ada. Dari diri sendiri. Oh, berarti ada sering nggak sih atau di apa ya dikatakan musik ini adik udah lokal atau keluar begitu? Ya keluar ke apa kak? Kota-kota. Oh, ke kota. Berarti itu merupakan terganggu ya proses pembelajaran Dapa. Ya terganggu juga kak. Jadi Dapa biasanya melakukan apa? Umpamanya kan latihan, pasti ada latihan kan? Pasti. Itu biasanya berapa kali satu minggu? Kadang 2 kali, 3 kali begitu. Nah, setelah itu dapat setelah umpamanya kan pulang dari berlatih ada nggak kegiatan lain? Ada kak. Contohnya Bermain game. main game itu dapat berapa tahan yang umpamanya kan 2 jam gitu. Bisa sampai 3 jam. Sampai 3 jam. Iya. Jadi ada nggak dapat sisihkan waktu untuk belajar? Itu ada kak. Oh, makanya dek di sini kakak sarankan kepada adek umpamanya kan
nilai di sekolah, karena itu kan nilai adik itu sangat berpengaruh kepada apa yang dilakukan adik sendiri umpamanya, atau masalah dari kawan pun nggak ada. Enggak ada Kak. Kalau dari kawan baik-baik aja nya. Baik-baik aja. Jadi saran saya adik harus mengurangi dari aktivitas baik itu musik dan juga games. Seharusnya adik bisa melakukan atau membagi jadwal adik, umpamanya kan bangun pagi jam berapa. Pagi suruh ya Kak. Siang jam 12. Nah, makanya bangun pagi itu jam 5 dan usahakan sholat subuh, karena di situ kan baru disitulah dapat belajar habis sholat subuh. Saran kakak ya. Seterusnya bagi waktu main game, bagi waktu untuk latihan musik, pokoknya semua aktivitas itu harus dapat bagi, dan juga makan yang teratur, dan belajar minimalnya 3 jam atau tidak bisa 3 jam, tanpa harus belajar minimalnya 2 jam atau 1 jam. Seterusnya sering nggak sih orang tua menyuruh Dapa untuk belajar? Sering Kak, sering sekali. Sering sekali. Jadi Dapa turutin nggak sih? Ya turutilah Kak. Tapi kenapa ya nilai Dapa anjlok? Berarti itu di ujian atau memang tidak belajar? Atau hanya buka buku-buku aja kan? Pas disuruh orang tuanya buka Ujiannya buku. ujian, belajarnya ya kayak gitu lah Kak. Kadang nggak dikerjain, kadang Oh, dikerjain. berarti efek dari situ ya. Dan juga Dapa aktif nggak? Jika ada kegiatan di sekolah atau disuruh guru untuk mengerjakan tugas, aktif nggak setiap hari? Nggak pala Kak, nggak pala aktif. Oh, Makanya udah anjlok. berarti Dapa sering main keluar kota untuk apa musik itu biasanya berapa hari? Ya siap juga ada Kak. Ya. Jadi ada nggak di situ pengawasan orang tua? Ada Kak. Ada. Jadi bagaimana pengawasan orang tua Dapa untuk dalam hal musik tersebut? Ya biasa aja. Latihan kau bagus sampai kau di situ. Berarti Dapa mengutamakan musik atau mengutamakan belajar? Betul kok dah. Berarti dari sini kakak rasa Dapa lebih mengutamakan musik. Jadi saran kakak, Dapa harus mengutamakan belajar. Kenapa? Karena belajar itu lebih penting. Jika kita tidak belajar atau kita tidak sekolah, bagaimana kita untuk mengembangkan bakat kita atau prestasi kita? Jika ada pun prestasi kita, jika tidak sekolah, siapa yang akan mengenal kita? Jadi terus belajar. Jangan hanya mementingkan musik. Nanti kan jika Dapa sudah mendapatkan pemain kan, ada nggak cita-cita Dapa untuk melakukan sekolah di bidang permusikan? Udah itu Kak. Ada. Jadi ada nggak usaha yang dilakukan Dapa? Ada lah. Memang ada, tapi Dapa kan mungkin masih di tingkat SMP ya. SMP kan, Dapa masih di tingkat SMP, jadi harus mengutamakan pembelajaran terlebih dahulu. Jadi dapat harus apa ya namanya, mendengarkan nasihat dari orang tua, nasihat dari guru. Atau masih ada yang dapat sembunyikan dari kakak? Terus terang saja, apakah masih keluhan-keluhan yang dapat alami? Masih Kak. Apa? Terang saja. Apa Kak? Masalah kawan. Nah, Kadang ini main-main, kadang nggak dibolehkan gara-gara corona ini. Dibolehkan. berarti dapat belajar itu berarti ada juga sangkut pautannya kepada kawan ya. Jadi berarti orang tua tidak mengizinkan sama sekali untuk keluar. Tidak. Makanya dapat setiap hari main game. Iya. Berarti di sini Dapa belum bisa
mem- apa ya namanya, belum bisa bertanggung jawab. Kenapa? Karena mungkin dulunya dapat dibolehkan nggak keluar. Dulunya boleh kak. Nah, jadi kenapa sekarang tidak boleh? Gara-gara abang. Oh, berarti gara-gara apa? Berarti orang tua dapat itu sudah trauma dengan apa yang kalian lakukan di luar, karena satu kali kita langgar kepercayaan orang tua, maka mereka tidak akan percaya lagi. Umpamanya kan dulunya dapat dibolehkan keluar, tapi sekarang tidak dibolehkan lagi keluar. Itu karena ada faktor dari apa yang kalian lakukan sebelumnya, atau ada hal-hal yang tidak bisa orang tua kontrol. Umpamanya kan mungkin saja kalian karena tidak dibolehkan, apakah orang tua itu mengetahui ada hal yang apa ya, hal yang tidak diperbolehkan? Ada kak. Contohnya Merokok. makanya jika orang tua kita yang percaya kita, kita harus bertanggung jawab. Jadi jika abangnya merokok, dapat harus memperingatkan dia, jangan merokok umpamanya kan. Berarti selain itu dapat masih ada hal-hal yang lain. Tidak ada kak. Cuma gitu aja. Selama covid di rumah aja. Di rumah aja. Selama COVID ini, saran kakak untuk meningkatkan proses belajar mengajar, dapat itu harus teratur dalam tidur. Umpamanya kan tidurnya harus diatur, bangunnya harus diatur. Sering nggak sih gurunya menegur umpamanya kan, atau memotivasi? Sering kak. Jadi dalam mengerjakan tugas-tugas itu dapat sering nggak sih merasakan merasakan sepele? Pernah kak. Pada saat apakah dapat merasakan seperti itu? Pada saat ujian. Ujian. Nah, makanya kalau kita pas ujian, kita harus merasa bahwa kita mampu kan. Jadi mungkin dapat sepele dalam menjawab ujiannya itu, tapi terkadang kita tidak fokus, makanya kesepelean kita itu bisa merusak apa yang kita tulis. Kebanyakan kakak juga pengalaman seperti itu. Pada saat ujian, memang kakak belajar. Setelah itu pas datang soal, saya merasa mudah. Jadinya yang dipikiran itu kan gampang, mudah dia untuk menjawab soal itu. Ternyata karena lebih mudahnya kakak rasa, kakak salah menjawab soal karena ingin terburu-buru. Pasti dapat juga merasakan seperti itu kan? Pernah. Jadi setelah nilai adik menurun, apa respon orang tua? Dilarang kak. Dilarang bermain game. Dilarang fokus belajar. Dari umur berapa rupanya dapat mendapatkan Android? Dulu kak sebenarnya bukan dari Android kak, dari PS. PS. Dari PS baru-baru ini kak. Kalau dari Android. Jadi dapat dulunya mengenal PS itu dari orang tua atau dari kawan? Ya dari lingkungan kak. Lingkungan. Berarti lingkungan yang membawa dapat seperti ini dulunya. Tapi dulunya dapat saat bermain PS biasa aja kan rankingnya? Biasa aja. Berarti ini efek dari atau faktor dari game. Apa game yang sering dapat lakukan? Kalau sekarang game PUBG. PUBG. Itu biasanya PUBG itu berapa jam ya? Bermain game ya? Iya. Sekarang kak paling bentar sejam, pokoknya paling lama 3 jam. 3 jam. Iya. Makanya disitulah dapat merasakan turunnya motivasi untuk belajar, untuk kembali untuk belajar. Kenapa? Karena saya terlalu fokus di game itu kak. Iya. Makanya Selain PUBG, apakah masih ada game lain? nggak ada kak.
Nggak Cuma ada. itu. Berarti hanya PUBG aja ya. Oh, dari teman-teman Dapa pun bermain PUBG ya semuanya. Ya ada juga, tapi kadang ada enggak. Di sekolah sering nggak Dapa ditegur guru? Enggak pala, Kak. Enggak pala sering. Berarti pernah ya? Pernah. Pernah. Itu positif nggak respon gurunya atau negatif dia umpamanya yang dimarah-marahi karena tugas atau gimana? Atau ditegur karena ada prestasi kita atau ditegur karena kita tidak mengerjakan tugas? Ditegur karena tidak mengerjakan tugas. Biasanya dapat mengerjakan tugas yang tidak dikerjakan dapat itu apa? Matematika. Matematika. Oh, kenapa dapat tidak mengerjakan matematika? Matematika menurut saya itulah, Kak, pelajaran paling susah saya rasa. Berarti Ade baru menanamkan jika kita mencintai gurunya pasti kita bisa mendapatkan ilmunya. Sesusah apapun pelajaran yang diberikan oleh seorang guru pasti kita bisa menangkap langsung. Karena kakak pengalaman di waktu SMP juga kakak pernah naik ke atas angkot. Lalu guru kimia menegur kakak, makanya kakak benci sekali melihat guru kimia ini karena dia membuat kakak menjadi panggilan orang tua. Jadi di situ kakak setiap pertemuan pada proses pembelajaran kimia melihat gurunya itu saja kakak malas sekali. Makanya kakak susah sampai sekarang, kakak sangat susah menerima mata pelajaran kimia. Pokoknya yang berbaur IPA. Makanya jadi Dapa harus yang pertama harus menyayangi gurunya pertama, mencintai gurunya, bukan cinta arti pacar ya. Setelah itu kita insya Allah kita akan mudah menerima mata pelajarannya, baik itu IPA, baik itu matematika, atau ada tipe-tipe guru yang dapat sukai. Ada, Kak. Contohnya Guru bahasa Inggris. bahasa Inggris. Asik aja diajak ngobrol. Oh, berarti guru bahasa Inggris itu menurut Dapa kayak mana sih? Biasa aja. Kalau belajar nggak sering marah-marah ya. Kalau misalnya ada yang apa gitu masalah di kelas itu biasa ibu-ibu bawanya dipanggil, palingan ditegur, bicara-bicara itu, dimotivasikan ibu itu. Dimotivasi ya. Berarti di sini kalau mata pelajaran bahasa Inggris Dapa sangat senang ya. Iya, pada gurunya saja. Ya pada gurunya saja. Berarti Dapa belajar itu harus ada motivasi ya. Atau guru IPS sering nggak sih untuk memotivasi Dapa? Sering, Kak. Sering. Tegur yang hari itu pernah sekali ditegur gara-gara nilai, nggak pernah mengerjakan sekalipun tugas dari ibu itu. Jadi ada solusi yang diberikan ibu itu. Ada. Kerjakan soal ini semua dalam hari 2 dalam jangka 2 hari. Berarti diberikan toleransi kepada Dapa ya. Jadi Dapa harus tetap belajar dan juga menyayangi gurunya, mencintai gurunya agar pelajaran itu masuk kepada Dapa. Jadi tidak masuk ke otak. Jangan masuk dari kanan, keluar dari kanan. Itu tidak ada yang tersisa. Kalau masuk dari kiri, keluar dari kanan, mungkin saja itu masih ada yang tersisa kan. Haus ya? Iya minum. Stop. Nggak dapat merasakan tidak mampu dalam suatu proses pembelajaran. Sering, Kak. Kenapa begitu? Karena pelajaran susah. Nah, jadi itu dapat harus bisa memotivasi diri sendiri seperti yang kakak bilang tadi kan. Dan satu lagi, asalkan dapat mengetahui banyak orang di sana yang ingin belajar, namun dia tidak bisa. Kenapa? Karena dia tidak ada biaya. Makanya kita harus bersyukur apa yang telah diberikan Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita dan kita harus menjalankannya. Karena orang yang berilmu dalam agama akan ditinggikan derajatnya daripada orang yang tidak berilmu. Dan ada satu kisah yang pernah
ditontonkan atau ditayangkan orang yang tidak mempunyai kaki dan orang yang tidak mempunyai tangan bisa menghasilkan uang, karena dia itu giat dalam belajar. Dan kakak juga termotivasi dari hal-hal tersebut. Kenapa? Oh, dia tidak mempunyai tangan, tidak mempunyai kaki, sementara kita yang mempunyai tangan, mempunyai kaki tidak bisa atau tidak bisa berusaha dalam pencapaian sesuatu atau suatu goal kita. Dan dapat harus berpasti untuk belajar yang baik itu seperti jadwal yang kakak bilang tadi kan. Dan jika dapat mempunyai nilai yang baik nantinya, pasti kakak juga ikut senang karena kakak adalah yang melakukan konseling kepada dapat. Jadi ada nggak cita-cita dapat ini mendapatkan juara? Ada. Jadi bagaimana perasaan dapat jika mendapatkan juara tersebut? Membanggakan orang tua. Jadi itu apakah merasa senang atau senang bercampur tangisan begitu? Senang bercampur tangis. Sebenarnya cita-cita dapat itu tadi apa? Pengusaha. Nah, pengusaha. Jadi jika dapat ingin menjadi pengusaha, yang pertama itu kuncinya jika ingin pengusaha tadi kan dapat tidak bukan pengusaha. Jadi pengusaha itu harus mengetahui matematika. Kenapa demikian? Kita yang hidup ini tidak lepas dari matematika, berjalan matematika, berbicara matematika, dan juga semuanya akan dilibatkan dengan matematika. Kenapa demikian kakak bilang? Karena kita berjalan berapa yang kita lalui, berapa meter, pasti itu matematika juga. Jadi dapat harus bisa mencintai guru matematika agar nilai dapat tidak jauh. Apakah nilai dapat itu juga di dalam matematika itu sangat rendah? Enggak. Ya lumayan lah. Lumayan. Berarti itu hanya yang tidak disukai kan? Tetapi tetap giat untuk belajarnya, pembelajaran tersebut. Karena manfaat belajar itu bisa membawa kita kemana-mana. Apalagi tuh belajar bahasa Inggris, bahasa Arab, itu kan sudah termasuk bahasa internasional. Jadi itulah yang harus kita gali potensi kita di situ agar tetap bisa melakukan atau mencapai suatu tujuan kita. Jadi ingat, mencapai tujuan itu semua itu 90% di bawah sadar kita dan 1% itu di dalam sadar kita. Yang 99% itu di alam bawah sadar. Jadi itu pokoknya kan itu hanya yang di alam bawah sadar itu pokoknya tujuan, skill, apa kita, apa potensi diri kita, itulah yang memakan skill itu. Dan juga diiringi dengan belajar. Dan di sini apakah masih ada yang adik dapat yang pendam-pendam apa masalah yang kurang yang ingin disampaikan kepada kakak? Oh, ada kok. Sama sekali tidak ada lagi. Tidak. Jadi mungkin dapat sudah merasa cukup apa yang kata kakak, apakah masih kakak motivasi gitu kan? Terserah kakak. Berarti dapat dalam pencapaian suatu tujuan untuk mendapatkan suatu prestasi, dapat harus bisa membagi waktu dan juga mengatur pola makan, baik itu pola makan 4 sehat 5 sempurna agar otak kita itu mudah mendapatkan suatu pelajaran. Dan satu lagi, jangan mudah terbawa oleh lingkungan. Tetap menjadi diri sendiri itu lebih baik daripada berubah menjadi seseorang tetapi itu bukan kita. Dan satu lagi, tetap mencintai orang tua. Dan ada hadis yang mengatakan ridhollahi fi ridho walidaini wasuhtullahi fi wasuhtul walidaini. Ridhonya Allah itu adalah ridhonya orang tua dan murkanya Allah itu adalah murkanya orang tua. Jadi apa yang kita lakukan, apa yang kita inginkan, kita harus mengatakan terlebih dahulu kepada orang tua. Karena tanpa ridhonya orang tua, jika umpamanya kan ayah saya mau ke sana, tetap tidak dibolehkan orang tua. Jadi kita tetap pergi
pasti ada sesuatu hal yang akan terjadi kepada kita, karena ridhonya orang tua itu adalah ridhonya Allah, dan ridhonya mukanya orang tua itu adalah mukanya Allah. Dan juga mungkin jam sudah menunjukkan apakah adik masih bersedia suatu hari tetap melanjutkan konseling individu ini. Adik bisa menghubungi kontak saya di WA, umpamanya kan tidak ingin di sini kan umpamanya merasa segan atau merasa malu untuk curhat-curhatan kepada kakak tetap bersedia untuk menerima masalah-masalah yang dihadapi adik. Jadi bagaimana perasaan adik setelah melakukan konseling bersama kakak? Yang penting juga yang satu termotivasi. Baru apakah ada hal-hal yang lain lagi, umpamanya kan tetap ingin bersyukur gitu. Iya. Jadi ada satu lagi yang kakak alami tentang pembelajaran, bahwa bersyukur dalam jika kita kan udah bangun, jangan memegang HP atau membuka aplikasi Instagram, WA, Facebook, baik itu games atau gadget yang lain kan. Kita tetap bersyukur, ucapkan minimal 3 syukur setelah kita membuka mata kita, karena apa yang sering kita ucapkan itu pasti akan terkabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasti saya sendiri mengalami, kakak sendiri mengalami, umpamanya kan saya bersyukur hari ini dagangan saya laku begitu kan. Setiap hari kita katakan seperti itu, insya Allah Allah menjaga apa yang kita lakukan. Dan juga jangan apa ya namanya, meninggalkan suruhan Allah Subhanahu wa taala. Dan umpamanya kan syukur itu, ya Allah saya bersyukur hari ini tetap diberikan kesehatan, saya bersyukur hari ini tetap memiliki anggota tubuh yang aktif atau lengkap begitu. Saya ingin sebelum kita mengakhiri proses konseling ini, saya ingin adik mengucapkan 3 syukur. Apa syukur yang adik rasakan pada saat ini? Aku syukur mencintai guru, syukur mencintai orang tua, syukur mencintai pembelajaran. Berarti itulah 3 syukur yang adik sampaikan. Jika syukur itu adik ulang-ulangi, itu kata-kata itu kan doa. Jadi itu pasti akan akan terkabul. Sesering apa kita mengatakan doa, kata-kata itu pasti itu akan terwujud. Itulah yang dikatakan oleh Mary Riana, seorang penulis atau seorang motivator. Dan satu lagi, jika kita melakukan sesuatu hal, kita awali dengan Bismillah dan diakhiri dengan Alhamdulillah. Dan mungkin waktu kita udah habis ya. Kakak tetap menutup apa masalah-masalah yang adik katakan kepada kakak, dan saya akan menjaga rahasia itu tanpa mengatakan kepada pihak-pihak ketiga atau orang lain, dan kakak akan menjaganya sepenuh. Itu adalah tugas kakak, karena seorang konselor yang baik itu tidak akan mengumbar-umbarkan aib orang lain. Mungkin demikian proses konseling individu kita ini. Saya sangat berterima kasih kepada adik, dan jika ada yang ingin